Kalau kita walaupun gaji seberapa besar, kontrak berapa besar, kalau nggak nyaman tetap akan nggak jadi tim yang bagus. Dan alhamdulillah kemarin owner bilang udah untuk tahun ini ada target, kan berarti target sudah tercukupi. Iya. Tahun ini katanya mau dibeliin rumah. Kita lihat turun dia. Hitman dari Adi Jaya. Kedua babak keempat ya. Satu ngolong. Oke. Itu dia. Al 378 Adi Jaya. Dua. Kita lihat. Tuh dari Adi Jaya lanjut nama burung Fortuner. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama Mr. P dan Bang Peong ya. Masih kita membahas soal merpati pastinya. Dan kebetulan tim Adi Jaya ini sehabis silaturahmi di acaranya anniversary-nya Erit Kian Santang ya Mas P. Jadi 2023, 2024 dan apa saja yang terjadi di 2023 khususnya Mr. P sendiri di Merpati Kolong dan juga sebagai seorang joki seperti apa membuat atau menjadi seorang joki profesional di bidang merpati khususnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi obrolan yang menarik buat teman-teman juga, inspiratif dan lain-lain. Kita akan mulai pertama adalah selamat buat Mr. P ya kemarin. Jadi di R2 Ribbon Tangerang, event anniversary-nya Erit Kian Santang ya. Di 1 tahunnya gabungnya 2 tim itu ya. Iya. Antara Kobili dan Mas Romi. Nah ini piala dapat 2, juara 5 dan juara 9. Jadi ini yang pertama Al 378 yang Mr. P. Betul. Yang kedua adalah Fortuner. Terus di hari Seninnya ada PB, itu saya lihat dua-duanya disabet nih sama Adi Jaya nih. Itu ada pertama ada si siapa Mas P? Satrio. Yang kedua ada si Hitman ya. Nah, kita akan Dua giringan ya Mas P ya. Yang sebelumnya di PMKN di lapak itu juga itu Kalung Sakti ya, ada video sebelumnya silakan ditonton. Itu juara 1 bertemu sama punyanya Kian Santang ya. Nah itu dinamikanya apa di dunia kolong ya Mas P. Nah Mas P, kita langsung ke obrolan inti nih Mr. P nih ya. Soal gini nih Mas P, saya lihat Mr. P sebagai seorang joki banyak juga pertanyaan adalah yang sering disebut adalah Mr. P kenapa nggak bikin tim sendiri ya. Betul. Sudah dijawab sama Mr. P karena ini adalah seperti tim sendiri. Nah cuman saya mau tahu bagaimana seorang Mr. P bisa bertahan dan mempunyai integritas yang saya lihat ya, dan tanggung jawab terhadap profesinya di Merpati. Kita mau tahu sudut pandang Mr. P sebagai joki untuk punya tanggung jawab sebagai joki terhadap owner. Gimana Mr. P? Gini ya Bang. Sebenarnya itu lebih apa ya? Dikatakan sulit-sulit, dikatakan enggak ya enggak, karena suatu kepercayaan ya. Kalau udah menanggung kepercayaan itu harus benar-benar berhati-hati menjaganya gitu loh. Jadi udah dipercaya sama sang owner, yaitu barang ini seperti merpati ini seperti milik kita sendiri. Itu satu, karena udah dipercaya biar nggak mengecewakan gitu loh. Jadi merasa memiliki benar-benar barang ini ya seperti udah dipasrahin ya seperti milik kita gitu loh. Harus dijaga, dirawat, benar-benar ya
dimaksimalkan mungkin lah. Bener. Nah, Mr. P sendiri kan pastinya ya teman-teman ya udah tahu lah sebelumnya juga mempunyai track record di tim-tim besar juga. Dan saya lihat di Adijaya ini termasuk lama stay di sini nih. Betul. Apa sih yang Mr. P lihat dari Adijaya sendiri nih? Satu tidak dipungkiri dengan nilai kontrak ya Bang Peong ya. Nilai kontrak, dan itu juga tidak termasuk untuk kunci utama. Yang utama itu tetap dalam kenyamanan. Itu loh. Kalau kita walaupun gaji seberapa besar, kontrak berapa besar, kalau nggak nyaman tetap akan nggak jadi tim yang bagus. Gitu loh. Owner pun bisa memberi kenyamanan untuk kita juga memberi kenyamanan ke owner juga, gitu kan. Itu akan itu memperkuat atau memperlama di hobi yang kita tekuni ini. Nah, teman-teman juga pasti tahu ya, udah banyak kita juga pernah membicarakan nilai kontraknya Mr. P ya, miliaran lah untuk di burung ini, termasuk kontrak yang wow lah ya. Nah, terus pastinya ada pertanyaan berikutnya adalah target apa yang diberikan seorang owner di tahun kemarin lah, di 2003 ini, di Mr. P sendiri sebagai joki utama. Pastinya ada target, pasti ada. Walaupun tidak sesuai kan, biasanya kan perjalanan itu memang tidak mulus ya, mulus gitu kan. Memang target-target pastinya ada. Satunya membawa tim kita itu untuk kancah nasional. Oke. Menunjukkan perform player-player tim kita. Satu tuntutan kan. Dan yang pastinya podium di event nasional. Dan itu event-event nasional, bukannya pinggiran Bang Peong. Okay. Suatu target seperti itu. Jadi yang diberikan pastinya podium di event nasional. Betul. Oke. Nah, terus untuk di 2023 apakah sudah mencapai? Saya lihat sih udah ada yang Alhamdulillah ya. Oke. Begal gitu kan. Kemarin Dalam Sakti. Dan untuk juara 2 juga Rohit nasional. Di Jambi juga. Jambi, ya. Jadi memang masih alhamdulillah masih ya adalah bersaing di kita sampai babak-babak atas. Oke. Dan menurut Mr. P nih, owner sendiri, Bos Madi nih, seperti apa melihat untuk tahun ini? Apakah cukup puas atau enggak nih? Memang udah kepenuhi ya. Kepenuhi target-target yang untuk tahun kemarin tuh, tahun 2023 itu udah kepenuhi, tapi tetap untuk ambisi untuk kedepannya harus lebih baik lagi. Jadi tetap ada peningkatan target. Oke. Gitu loh. Peningkatan dan terus membuat gebrakan seperti salah satunya contoh pakai ring sendiri untuk kancah nasional. Gitu loh. Walaupun itu butuh proses gitu kan, tetap kita nanti ada di perjanjian kontrak. Oke. Jadi berarti itu yang dinamakan sudah profesional, ada perjanjian kontrak. Betul. Ya. Mungkin banyak teman-teman juga buat sharing pengalaman ya, betul. Karena kan ini makin lama kan menjadi suatu pekerjaan yang menjadi profesi, Mas. Betul. Bisa berbagi pengalaman buat teman-teman joki lah, untuk khususnya joki ataupun owner sendiri yang mau merekrut joki. Betul. Ya. Jadi di balik ada tuntutan untuk seorang joki juga, owner pun juga kan harus sportif atau memang menjalankan peraturan yang mereka buat gitu loh. Jadi memang kita ada tuntutan, owner pun juga harus kita punya tuntutan juga kan, Bang Peong. Saya menggaji sekian, berarti saya mempunyai tuntutan sekian. Ya. Apakah semua joki harus menggunakan nanti ya? Artinya kedepannya Mr. P. Apakah harus ada seperti pekerjaan hitam di atas putih, Mr. P? Harus ya, pasti itu. Tapi kadang ke profesional joki itu kadang beda-beda. Jadi kan sekarang ada cuma numpang tenar ke tim lain, ke ini saya mau joki-joki, ntar dia akan buat batu loncatan doang. Itu ya bagusnya ada sistem kontrak yang lebih bagus. Cuma harus memang mempelajari tatanan sistem kontrak tersebut, nggak asal-asalan kontrak udah sekian dia nyepelein dia itu kan tetap ada sanksi.
tetap di suatu perjanjian itu ada sanksi juga. Tetap jadi ada reward and punishment. Betul. Jadi bahasanya kalau bagus dikasih bonus, kalau salah berarti ada sanksinya. Betul. Semenjak kapan seorang Mr. P ini sudah mulai ada sistem kontrak nih di joki ini? Kontrak dulu sih tahun 2012 ya, pertama kontrak ada di 2012 ya. Kontrak, tapi enggak kontrak satu per musim, per event, bukan per musim. Per event. Iya, per event. Jadi saya kontrak ya, sama playernya kadang itu. Oke. Sekaligus ke waktu di rumah kan di Pekalongan. Saya ada waktu itu main di Waleri di kontrak orang Limpung. Jadi dia ngambil 5 player sama jobnya langsung kayak sayanya satu event tersebut. Setelah event selesai, Mr. P pulang udah. Oh, jadi satu event tersebut. Per event itu dia cuman pakai pemain cabutan lah bahasa gitu, Mr. P. Cabutan. Itu dari 2012 ya kalau nggak salah di Waleri itu. Sudah begitu, Mr. P. Iya. Oke. Lanjut. Itu awalnya itu. Awalnya itu. Habis itu kita di Bulgari kan udah kayak membangun tim sendiri itu kan. Oke, ya. Lingkup cuma sama Kocilo, Raja Besi, tapi kita lingkup di kandang kita sendiri. Jadi kayak udah memang benar-benar bukannya ini ya. Itu cuma apa ya, kemitraan. Dulu itu di Bulgari seperti itu. Nggak ada sistem gaji, nggak ada apa. Oke. Setelah itu kontrak lah dan pilih juga di Elite. Oh, di Elite ya? Tangerang. Oke. Itu kita kontrak 1 tahun. Nah, ini kalau ngomongin kontrak ini mungkin banyak orang teman-teman juga yang masih awam ya, Betul. Khususnya joki ya, Mas. Betul. Jarang kan, Mas? Jarang sih, masih jarang kalau saya lihat. Cuma sistem gaji aja. Iya, sistem gaji. Plus minusnya sistem kontrak itu pastinya ada ya, Mas. Betul. Tapi kalau udah ada peraturan-peraturan tetap ada sanksi. Jadi lebih nyaman dengan tim tersebut. Ya, tinggal nggak ada yang saling menyalahin aturan aja sih. Kalau saya bilang. Kalau untuk masalah gaji kan kita udah nyaman dengan joki tersebut. Kadang pindah, kadang ini, gitu kan. Dan owner pun gini kan sudah, wah ntar mecat ini ya. Kalau sistem gaji kurang efisien sih menurut saya. Oke. Kalau sistem kontrak, Mr. P, ya kan ada juga yang mungkin berat dengan sistem kontrak ya. Apalagi saya lihat juga secara dari luar lah ya, anggaplah banyak juga joki-joki yang keluar masuk ya, Mr. P, di sebuah tim. Itu menurut Mr. P gimana? Iya kan, saya bilang itu kalau nggak ada sistem kontrak, itu kan nanti akan untuk batu loncatan untuk mencari yang kadang untuk iseng, untuk dia sekedar main-main, nggak fokus gitu kan. Tapi kalau udah adanya sistem kontrak kan enak. Cuma nilai kontrak kan pasti berbeda-beda. Kalau tergantung keahlian atau kualitas bawa joki itu, bawa tim itu sampai kemana. Berarti juga seperti ke tim itu deal-dealan ya, misalnya ya? Betul. Deal-dealan. Jadi ada aturannya, kita juga ada aturan juga, dan untuk sekarang juga untuk di 2024 juga ada tambahan-tambahan aturan. Pasti kan adanya perjalanan dari tahun kemarin pasti untuk merubah untuk tahun ke depan. Betul. Jadi dari perjalanan tersebut pasti kita bisa ngambil kesimpulan plus minusnya apa, seperti itu. Nah, saya sebagai joki harus berapa saya mengajukan? Saya sebagai dihargain dalam pembayaran saya, dalam tanda kutip, kalau bahasa orang kerja kan ada UMR, Mr. P. Kalau di Merpati gimana, Mr. P? Itu deal-dealannya tetap owner tersebut itu tergantung. Jadi tergantung melihat untuk kita, perjalanan kita di Merpati itu seperti apa. Oh ini kok sering podium, sering apa, joki ini bagus, ini bisa macam siapa, itu kan pasti akan menambah nilai. Saya pun nggak asal langsungan miliaran kontrak, itu kan nggak bertahap, Bang. Tetap saya di angka terendah sekian hingga perjalanan saya itu
bisa memberi nilai sendiri gitu loh. Akhirnya orang lain yang akan ngasih angka. Ngasih angka, tinggal kita fik-fikan aja. Jadi kita kita terima apa-apa. Oke. Seperti itu. Nah, gimana caranya? Biarpun itu sebuah perjalanan ya, Mr. P. Ya. Betul. Cuman buat teman-teman di luar sana lah, Mas P, yang ingin pastinya mempunyai pemasukan atau pendapatan sebagai joki yang memang layak. Ya tunjukkan. Tunjukkan keahlianmu di bidang itu, tekuni dan memang harus menjiwai, memang benar-benar bahwa suatu hobi ini bukannya main-main, karena biayanya banyak, kita harus profesional dalam suatu pekerjaan. Jadi kita anggapnya bukannya hobi lagi, karena kita menggeluti ada owner gitu loh. Kita harus profesional, kita tuh bekerja gitu. Nah, buat teman-teman joki nih yang anggaplah yang mau bekerja lah di Merpati nih, Mas P. Apa yang kasih gambaran apa untuk melihat suatu tim ini? Apa yang perlu dipertanyakan untuk seorang joki biar saya yakin mau masuk ke tim itu? Kisi-kisinya lah. Jadi biar teman-teman juga punya, kan kadang bingung, Mas P. Saya mau ke sana tapi saya bingung mau nanyanya apa ya. Nah itu nanti akan ada pos yang memang kayak penyalur, harus ada penyalur kan, penyalur untuk penampung joki. Jadi tim-tim itu kadang memang membutuhkan susah. Jadi mau cari kemana kan cuma sekedar info. Tapi kalau udah ada kayak penampungan TKW, kayak ada lokal joki Merpati gitu betul ya. Lah, kayak sekolahan di situ ada mungkin akan terjadi seperti sekolah joki gitu kan. Jadi pengambilannya saya mau cari joki ya di sekolahan itu. Nanti akan mudah-mudahan akan terwujud lah. Mau sekarang sekolah Merpati pun udah berjalan kan. Untuk Merpati. Untuk Merpati. Tidak dipungkiri nanti akan ada sekolah-sekolah joki. Jadi bisa jadi joki bersertifikat. Betul. Dan saya pun memang banyak tim-tim yang untuk kasih masukan. Mas P saya cari joki, Mas P saya cari joki. Cuma lah itu kalau memang kita memang suatu tanggung jawab penuh ya, kalau apalagi sebagai leader ya, joki itu kan leader. Betul. Itu sebagai pemimpin itu sangat sulit, sangat sulit. Kadang nggak berbagus untuk bergaulnya di tim itu tersebut bisa membawa tim nggak. Kadang dia individu itu dia bermain sendiri, dia dengan egonya sendiri. Soalnya main di tim itu kan harus benar-benar bisa guyup, benar-benar bisa merangkul, bisa membawa bahwa kita itu bukan main sendiri, kita itu tim itu harus kita ada kebersamaan. Itu yang kadang yang susah dicari seorang joki seperti itu. Yang paket komplit ya. Betul. Bisa bergaul juga, tapi nggak kaku. Belum bisa membawa nama tim. Kadang dia keahliannya bagus tapi belum bisa membawa nama tim. Karena itu dia bermain individu, atau dia dengan prinsip dia sendiri, dia dengan egonya sendiri gitu loh. Kalau namanya tim kan kita harus tahu satu pelepas itu gimana gitu kan, kebiasaannya gimana, ini gimana, kru kita gimana, untuk joki kandang gimana, itu kan joki harus tahu. Berarti perekrutan pun nanti dia sebagai joki, dia punya tanggung jawab lagi di bawahnya lagi, misalnya. Betul, karena tim, bukan main individu. Nggak mungkin dia ngeber sendiri, ngelepas sendiri. Betul. Dia harus bisa mengayomi untuk semua seluruh kru biar terbentuk tim. Dia bisa ada komunikasi ke owner, nyampe. Betul. Dia ke bawah nyampe, ke sebelah sekitar teman-teman joki, tim juga bisa. Itu namanya tim. Itu bukan sekedar tim, tapi dia bekerja sendiri-sendiri. Joki kandang sendiri, ini sendiri. Nggak bisa seperti itu. Nggak jadi. Harus ada fix satu misi, satu tujuan, satu hati. Itu dari sisi joki. Kalau dari segi owner, Mas P, gimana cara owner sendiri, kan banyak juga penonton-penonton yang sebagai owner lah ya, untuk memulai atau sudah jalan tapi masih kok saya belum dapat joki yang pas. Banyak juga kan. Sama juga ya, itu kuncinya itu memberi kenyamanan dan ada ketegasan juga. Jadi biar nggak lalai kan gitu kan. Owner juga butuh tegas. Betul. Harus ada ya target juga. Itu utamanya target.
kadang owner itu suka susah untuk memberi ketegasan juga ya Mas? Betul, kadang nggak enak. Nggak enak, Nggak enak. Itu kan akan apa ya, malah menambah apa ya, tim itu nggak bakal naik-naik. Ini mohon maaf Bang Beong. Iya. Gitu loh, harus ada ketegasan juga. Bukannya bos itu cerewet, bos itu enggak. Kita udah merasakan ke semua owner-owner. Iya. Itu malah kalau saya pribadi ya, itu sebagai pacuan untuk memperbaiki diri saya kalau ada emang masukan dari sang owner tersebut. Bukannya kita malah wah itu bos itu cerewet ikut campur, itu bukan. Itu malah mencambuk kita untuk biar lebih baik. Dan tapi itu, ada batasannya. betul, karena pasti ada etika gitu kan. Nggak dipukul apa di depan orang ini gitu kan, enggak. Briefing, adanya briefing, suatu tim itu kan adanya briefing. Dan itu dilakukan internal. Internal, bukan di umum. Bukan di umum. Itu yang bagus. Yang bagus ya gitu. Betul. Wah, menarik banget ini ya. Obrolan ini sangat menarik ya. Karena memang ini adalah apa yang terjadi di lapangannya, Mas. Betul. Ya kadang ada yang nggak bisa owner tersebut ya, bukan apa-apa ya. Kadang dia kebawa emosi, dia tidak menjaga etikanya di depan umum, apa cepret apa-apa gitu loh. Jadi karena kita ya manusia beretika, harus ada punya perasaan juga gitu ya Mas Pe ya. Perasaan juga. Adanya tim ya harus ada briefing internal. Nah, terus juga sebagai joki juga saya lihat kan Mr. P selalu gini ya, kalau saya selalu di sini ya. Di saat jam kerja, Mr. P itu jarang melakukan hal-hal yang di luar kewajiban pekerjaan. Artinya seperti main ke sana ke sini kalau di luar pekerjaan. Itu Mas P sudah lakukan dari kapan sih? Itu memang dari awal. Sebelum kita itu tanggung jawab, apa namanya tanggung jawab. Sebelum pekerjaan kita selesai, kita tetap selesaikan dulu. Habis itu terserah. Gitu kan. Jadi ada batas-batasannya untuk kita main. Itu apa, jadi kalau kita walaupun ada tamu, ada apa, memang kita masih melakukan kegiatan ya kita mohon maaf, tunggu dulu bentar, saya mau menyelesaikan pekerjaan kita. Itu namanya tanggung jawab kerja. Tanggung jawab kerja. Betul. Biarpun sebenarnya udah sedekat apapun sama sedekat owner apapun, ya? Walaupun owner pasti ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau memang bisa di backup dengan anak-anak kandang ya di backup, kita nemuin gitu. Jadi ya pintar-pintar ngatur Bang Beong. Pintar-pintar ngatur, betul. Oke. Jadi gitu teman-teman ya. Apa namanya, pengalaman Mr. P yang saat ini dan masih dilakukan sampai saat ini sebagai joki, khususnya sudah menurut saya sudah jatuhnya sudah profesional karena sudah ada hitam di atas putih juga. Betul. Dan mudah-mudahan juga nanti, dan udah tekan kontrak baru kan untuk 2024 baru. Per tahun apa Mas? Per 2 tahun. Oh, per 2 tahun. Iya. Berarti di sini sudah 2 tahun? 3 tahun. Jadi ini menyelesaikan untuk 2024. Oh, oke. Jadi memang udah target itu tahun yang 2 tahun itu target itu udah tercukupi. Tinggal kita kayak nyari-nyari bonus lagi. Jadi untuk membahagiakan owner untuk tahun ke depan udah. Amin. Berarti sudah kontrak baru. Nilai kontraknya naik 2 tahun. Nih. Target 2 tahun. Cuma di jalan 1 tahun ini udah mencapai. Alhamdulillah. Berarti ini buat senang-senang aja. Ya, untuk tahun 2024. Tapi ya kita tetap semangat pacuan untuk tambahan kita kayak apa ya, mecahin untuk target. Jadi bonus. Bonus ya. Betul. Oke. Jadi Mr. P itu dengan kontrak berapa sih Mas Bu kalau boleh tahu nih? Mungkin teman-teman banyak yang penasaran nih. Kalau kemarin memang untuk kontrak sendiri ya. Kontrak sendiri di luar bonus-bonus, di luar apa-apa itu untuk kontrak per musimnya itu 1 M. 1 miliar per musim. Per musim itu per tahun Mas Pe? Apa per 2 tahun Mas Pe? Per 2 tahun. Per 2 tahun 1 M, berarti setahun 500 juta. Itu, nah banyak juga gini loh teman-teman. Itu belum mingguan, belum bulanan. Nah itu yang saya tanya. Karena banyak juga yang menanyakan bahwa Mr. P memang udah banyak yang tahu lah kontraknya 1 miliar
per 2 tahun. Berarti taruhlah 500 juta per 1 tahun. Ah, berarti itu apakah sudah sama biaya ngamen? Belum. Di luar biaya ngamen? Belum. Itu kontrak saya sebagai di sini aja. Mingguan? Mingguan masih ada, bulanan masih ada, bonus-bonus masih ada. Karyawan yang diambil dari Master P berarti? Beda. Berarti beda saya salah. lagi. Dan saya tuh 1M itu Mas P itu 2 tahun itu kalau ada ngambil orang itu Mas P yang gaji dia, bukan? Bukan. Eh, Cuma tim ini ada target kan berapa orangnya. Kalau memang kita ada real apa ya berarti kita ajuin memang kita yang ngasih. Kadang Bang Peong salah persepsi seperti itu. Betul. Tambahan untuk freelance kita paling. Di luar. Jadi kan kalau kita kelihatannya kurang orang nih, mendingan kita nambahin lah. Karena untuk biar mencapai target yang kita inginkan. Berarti itu dengan sendiri ya. Oke. Berarti saya salah. Kemarin saya pikir angka segitu Mas P harus mengeluarkan kocek untuk karyawan dari kayak yang joki lepas atau yang rawat canong di sini. Kira saya gitu Mas. Berarti enggak. Wis. Nah, ini mudah-mudahan buat teman-teman ya, buat semangat juga ya Mas P ya. Dan alhamdulillah kemarin owner bilang udah untuk tahun ini ada target, kan berarti target sudah kecukupi. Iya. Tahun ini katanya mau dibeliin rumah. Mau dibeliin rumah? Bonus. Alhamdulillah. Di mana Mas P? Rencananya daerah mana? Paling di sekitar sini. Sini. Iya. Wah, tuh teman-teman ya. Nanti kalau memang mudah-mudahan cepat jadi, kita akan review. Betul. Ya, gitu ya Mas P. Jadi nggak sia-sia kita bermain merpati, memang kita bisa mencukupi keluarga lah, dan bisa ada hasil juga. Iya betul. Wah, saya ikut senang juga nih kalau dengar seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Di merpati kalau memang difokusin, ditelatenin, pahit manisnya Mr. P dalam di dunia merpati, kadang orang melihatnya manisnya aja Mas P. Betul, padahal perjalanannya tahu sendiri Pak ya. Iya. Pernah seperti apa. Jatuh bangun Mas P ya. Bangunnya Masnya kita memang benar-benar ya alhamdulillah nggak putus sih. Memang dari dulu nggak putus dari di merpati ya, terus-terusannya. Walaupun di titik terendah, memang kita ya tetap optimis, kita yakin bahwa kita bisa, alhamdulillah tercapai. Dan banyak juga teman-teman yang bilang katanya Mr. P ketemu Bos Madi ini kayak kunci dan gembok ketemu gitu loh Mas P. Ya, belum tahu gitu ya. Ya saat inilah ya. Di saat ini seperti itu loh orang melihatnya gitu loh Mas P. Masih bareng enak. Iya, rezekinya masih bareng. Ya mudah-mudahan doa saya mah pribadi yang terbaik lah ya Mas P ya. Betul. Buat keduanya, amin. Buat ownernya sendiri, buat keluarga besar Mas P juga sama seperti itu. Jadi bisa jalan bareng. Kalaupun nanti enggak kan namanya perjalanan ya Mas P ya. Betul. Tapi kan kita jalanin apa yang di depan dulu. Betul. Ya kan. Oke. Mantap nih ya. Sukses terus Mas P ya, Mr. P, dan mudah-mudahan keluarga besar Mr. P, dan juga saya udah lihat seperti Mr. P Junior atau Mas siapa Nata ya. Nata itu sudah mulai kelihatan ya, kemarin gebar Fortuner ya Mas P ya, bisa podium juga, dan itu sebagai menurut saya salah satu pencapaian keberhasilan di saat berhasil bukan buat diri sendiri, berhasil ke orang lain yang sekitarnya, maka itu adalah saya menyebutnya adalah orang yang berhasil. Gitu. Keren. Terima kasih Mr. P. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe, like dan komen. Dan teman-teman, nanti ada kejutan baru yaitu produk atau jamu dari Adijaya ya Mr. P, ditunggu. Oke. Lanjut yang kedua ada aksesoris nih yang banyak teman-teman merchandise lah ya, yang akan teman-teman pengen punya, bisa membelinya, nanti ada manajemen yang akan dibentuk oleh Adijaya. Betul. Gitu. Pokoknya pantengin terus Bang Peong, mudah-mudahan bisa mengupdate terus perkembangan dunia merpati kolong Indonesia.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Peong bukan main.